Valdi. Sangat betul sekali, karena mereka takut para penunggu gunung ini akan mencari korban yang lebih banyak lagi. Maka dari itu gunung ini ditutup untuk umum dan jadilah gunung larangan. Lanjutnya, jahat sekali ya mereka. Lalu bagaimana dengan warga desa sini kalau ada keperluan ke gunung ini? Tanyaku karena masih belum puas. Ya mereka sudah bernegosiasi dengan penguasa di gunung ini dan kesepakatannya adalah warga asli desa itu beserta keturunannya bisa dan boleh naik ke gunung ini karena nenek moyang mereka akan selalu melindungi mereka dari bahaya yang mengintai mereka. Itu sebabnya teman kalian yang keturunan warga desa itu pasti bisa pulang dengan selamat tapi tidak dengan kalian. Tambahnya, apa mungkin kita tidak akan bisa keluar dari gunung ini? Apa tidak ada satupun cara untuk keluar dari sini? Laya bertanya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin dia takut kalau tidak bisa keluar dari gunung ini. Bisa sih, jawab Sari dan berhasil membuat aku dan Laya spontan langsung melihat ke arahnya. Gimana caranya? Tanyaku antusias. Kalau kalian bisa menemukan pintu keluar dari hutan ini dan mengalahkan penjaganya, maka kalian akan bisa keluar dari gunung ini. Tapi, ucapnya menggantung. Tapi apa? Tanya Lair penasaran. Kalian tidak akan bisa melihat pintu keluar dari hutan ini karena kalian bukan orang asli sini, jawabnya lagi. Tapi teman kami kan ada yang keturunan dari warga asli sini, jawabku penuh harapan. Yaitulah sebabnya hantu pendaki itu memisahkan kalian, agar kalian tidak bisa keluar dari gunung ini. Tambahnya, ternyata itu alasannya mereka membuat kami terpisah seperti ini. Karena kalau kita masih bersama-sama, maka akan lebih gampang kita untuk menemukan jalan keluar, dan mereka tidak akan bisa menangkap kita dengan mudah. Sialan memang mereka. Apa teman kami itu sudah keluar dari gunung ini? Aku penasaran apa Heru tega meninggalkan kita di tempat ini seperti temannya hantu pendaki itu. Tidak, teman kamu masih lengkap 5 orang. Belum ada yang keluar sama sekali, jawabnya. Aku sedikit lega mendengar jawaban si Sari. Itu artinya Heru tidak memikirkan diri sendiri dan dia masih memikirkan kita para sahabatnya. Harusnya aku tidak perlu bertanya pada Sari karena seharusnya aku sendiri sudah tahu jawabannya. Apa mereka semua masih selamat? Tanyaku lagi. Teman-teman kalian masih hidup semua tapi lagi. Dia menggantungkan jawabannya. Tapi apa sih? Jangan bikin kita khawatir dong. Lai malah marah. Tapi salah satu teman kalian sudah tidak ada di hutan ini. Dia memasang wajah sedih saat mengatakannya. Aku dan Laye sangat syok mendengar ucapan si Sari. Aku langsung terfokus pada satu nama, yaitu Diki. Apa mungkin yang dia maksud adalah Diki? Karena Diki selalu muncul dalam mimpiku dan itu sudah 2 kali dan gak mungkin kalau itu hanya kebetulan semata. Maksudnya apa? Tanyaku agak marah. Satu teman kalian sudah berada di alam kami. Dia memang masih hidup tapi raganya sudah tidak ada di sini. Jadi teman kalian itu hanya tinggal menunggu waktunya saja. Dia berkata begitu enteng. Apa Diki akan mati? Tanya Lai. Ya tinggal tergantung dia. Apakah dia bisa bertahan atau tidak? Karena di sana tidak sama seperti di sini. Kondisinya juga sudah lemas. Jelasnya lagi. Aku langsung menangis mendengar ucapan Sari. Aku gak bisa bayangin pasti sekarang Diki lagi ketakutan karena dia sedang sendirian di sana. Kenapa dia bisa terpisah dari Usna dan Heru? Pasti ini juga perbuatan hantu pendaki itu. Kenapa teman kami bisa masuk ke alam kalian? Lai bertanya sambil menangis. Dia terpisah dari teman kalian yang lain. Terus dia lari karena diganggu sama penunggu hutan ini. Saking takutnya dia lari tanpa arah dan ya dia masuk ke gerbang gaib tanpa dia sadari. Lanjutnya, apa kita masih bisa menyelamatkan Diki? Tanyaku. Hanya ada satu cara, jawabnya. Apa? Aku langsung bertanya. Harus ada yang masuk ke alam gaib dan mencarinya. Setelah ketemu langsung kalian ajak balik dan yang bisa melakukan itu hanya teman kalian yang memiliki darah asli sini. Aku langsung berpikir itu artinya yang bisa menyelamatkan Diki hanyalah Heru. Tapi bagaimana caranya? Kita saja sekarang lagi terpisah dan Heru tidak mungkin tahu tentang kondisi Diki bagaimana. Sekarang yang ada dalam pikiranku adalah gimana caranya agar aku bisa menemukan Heru dan Usna lalu menceritakan semuanya yang dikatakan oleh Sari dan juga tentang Diki. Aku tahu Heru tanpa diminta pun pasti mau menolong Diki. Andai aku juga bisa menyelamatkan Diki, pasti aku sudah berangkat sekarang. Juga tidak peduli apapun rintangannya, karena Diki adalah salah satu teman terbaik yang pernah aku punya. Dia dari dulu selalu menolongku bahkan tanpa aku minta.
Kita harus secepatnya menemukan Heru agar dia bisa cepat menyelamatkan Diki sebelum semuanya terlambat, kataku. Aku lapar banget nih, kita makan dulu yuk, biar punya tenaga buat cari si Heru. Laye memegang perutnya. Teman, kamu betul juga, apalagi ini malam hari pasti akan banyak yang mengganggu kalian, jadi pastikan kalian punya banyak tenaga untuk melawan mereka, kata Sari. Oke, ayo kita makan dulu, ucapku. Laye mengambil tas ranselnya dari punggungnya dan mengeluarkan ikan yang tadi siang kita bakar. Setelah itu kita makan sama-sama agar bisa segera melanjutkan perjalanan. Kamu mau gak aku menawarkan ikanku untuk Sari? Gak mau, ikannya sudah matang, ucapnya. Ya emang udah matang, kalau masih mentah mana bisa dimakan, ucap Laye. Bisalah, kan emang makananku ikan mentah, jawabnya sambil tertawa. Kita makan dengan lahapnya karena perut kami memang sudah sangat lapar sekali. Walaupun tidak ada nasi, tapi bisa makan ikan ini saja kita sudah sangat bersyukur karena kita tidak kelaparan. Aku masih memikirkan Diki, apakah dia kelaparan di sana, apa dia aman di sana. Semua pikiran jelek menjadi satu membuat kepalaku terasa pusing lagi. Kenapa? Kepala lo pusing lagi? Ternyata Laye memperhatikanku yang sedang memegangi kepala. Sedikit sih, jawabku. Jangan banyak pikiran, kan lo sendiri yang bilang kalau kita harus optimis dan gak boleh nyerah. Kalau Elo aja udah berpikiran buruk gitu, gimana kita bisa optimis? Yang ada Elo sakit terus pingsan lagi, terus nyusahin gue dan bikin kita makin lama ketemu sama Heru dan Usna. Laye malah memarahiku karena aku jadi banyak pikiran. Dia benar sayang, kamu gak boleh sakit dong. Nanti aku gimana kalau kamu sakit? Kan aku jadi sedih karena gak bisa lihat kamu tertawa lagi. Si Sari malah menyahut, Peu Veldi, wek, mual banget sih gue. Laye malah mual. Kamu pasti cemburu ya melihat kedekatan kita, jawab Sari sambil bergelayu di tanganku. Gak usah so romantis deh, mual gue dengarnya. Lagian ngapain sih lo masih di sini, sana pergi ke tempat lo. Laye malah marah. Gue mau ikut kemanapun pacarku pergi. Aku akan selalu melindunginya, kamu saja yang pergi, kan kamu bisanya cuma nyusahin pacar aku. Sini si Kunti Sari. Udah, gak usah berantem terus, malah bikin kepalaku tambah pusing. Aku kembali menengahi mereka. Entah kenapa Laye dan Kuntilanak Sari terus saja bertengkar di depanku. Ada saja hal kecil yang mereka ributkan yang bisa bikin kepalaku tambah pusing. Sebenarnya aku mau mengusir si Kuntilanak Sari, tapi dengan adanya dia, aku dan Laye bisa segera menemukan Heru dan Usna. Karena si Kuntilanak Sari pasti bisa nunjukin kita di mana keberadaan Heru dan Usna, karena kita harus segera menyelamatkan Diki sebelum semuanya terlambat dan kita akan menyesal selamanya. Sari, kamu tahu gak di mana Heru dan Usna berada? Tanyaku. Kuntilanak Sari memejamkan kata dan mulutnya komat kamit, entah apa yang dia ucapkan aku pun tidak paham. Mungkin dia sedang menerawang di mana keberadaan Heru dan Usna. Semoga saja dia tahu di mana mereka. Gimana tahu gak? Kalau gak tahu mending lo pulang aja deh, ucap Laye dengan nada sinis. Bentar dong, ini gue lagi menerawang di mana keberadaan mereka, jawab Sari. Gitu aja lama banget, ejek Laye lagi. Bisa diam gak? Gue hilangin lo baru tahu rasa, gertak Sari. Mereka terus saja bertengkar, aku cuma bisa diam dan melihat perdebatan mereka di hadapanku, karena sudah dipisah juga akan kembali bertengkar lagi. Bikin pusing saja. Mungkin begini rasanya punya istri dua kali ya. Udah gak usah berantem, nanti tambah lama kita ketemu mereka. Aku terus saja menengahi mereka yang tidak berhenti berdebat. Aku sudah tahu di mana keberadaan mereka, ucap Sari sambil tertawa senang. Mungkin karena dia sudah berhasil menerawang keberadaan Heru dan Usna. Di mana mereka, Sari? Cepat katakan biar kita bisa cepat ke sana, tanyaku antusias kepada Sari. Mereka ada di sebelah selatan, cukup jauh dari sini. Akan banyak rintangan yang kalian hadapi, karena mereka yang ada di sini, terutama hantu pendaki itu, akan selalu menggagalkan perjalanan kalian. Pokoknya kalian harus selalu berhati-hati, jangan sampai mereka menangkap kalian. Karena kalau sampai kalian tertangkap, kalian akan terjebak di sini. Dia memperingati kami. Tapi di sana sangat gelap jalannya, aku takut lewat sana. Laye memegang tanganku. Gak usah pegang-pegang tangan pacar gue, Sari melepaskan tangan Laye dengan paksa. Apaan sih nih Kunti, gak jelas banget lo jadi hantu. Laye terlihat marah. Awas ya kalau sampai lo pegang-pegang tangan pacar gue lempar lo dalam jurang.
Ancam si kuntilanak Sari. Udah gak usah mulai deh kalian. Sekarang lebih baik kita mulai melanjutkan perjalanan. Aku mengajak mereka untuk berjalan. Tapi serem banget itu Aldi, gue takut. Laya bergidik ngeri mendengar harus lewat jalan yang gelap sangat pekat dan menakutkan. Tenang saja, gue akan selalu menjaga lo sampai kapanpun, yakin kita akan baik-baik saja. Aku menenangkan Laya agar dia tidak takut. Tadi ngatain aku manja, sekarang dia lebih manja lagi gimana sih, dasar manusia. Ejek Sari. Diam lo, gue jambak rambut lo baru tahu rasa. Ancam Laya. Udah, kita lewatin semua sama-sama, kita tetap berpegangan tangan dan jangan sampai terpisah. Kita pasti akan selamat dan bisa pulang kembali ke rumah dan kita akan liburan bareng lagi. Aku memujuk Laya agar dia tidak takut lagi. Oke, kita berangkat sekarang dan kita akan baik-baik saja. Laya kembali bersemangat. Kita kembali melanjutkan perjalanan sesuai yang dikatakan si kuntilanak Sari. Kita akan berjalan ke arah selatan dan arah selatan itu saat dilihat ternyata hutan yang cukup gelap, melewati tebing yang cukup curam, makanya Laya sedikit ragu untuk melewatinya karena memang cukup berbahaya mengingat kita sama sekali tidak membawa alat penerangan dan untung saja hari ini bulan bersinar cukup terang jadi cukup membantu penglihatan kita yang sangat minim di malam hari. Saat dalam perjalanan ternyata kita juga harus menyeberangi sungai yang mengalir cukup deras. Kita harus punya tenaga ekstra dan harus terus berhati-hati agar tidak terbawa oleh arus sungai yang cukup deras ini. Ini gimana? Sungainya cukup deras loh. Mana gak bisa renang lagi akunya. Laya terlihat kebingungan dan juga takut kalau harus menyeberangi sungai ini. Gak apa-apa, kita harus sangat berhati-hati. Kita bisa menyeberangi sungainya bersama-sama dan saling berpegangan tangan dan ingat tangan kita jangan sampai terlepas. Paham kan? Aku menjelaskan pada Laya. Iya paham, dia mengangguk walaupun dia terlihat sangat ragu, tapi memang ini jalan satu-satunya yang harus kita lewatin dan tidak ada cara lain lagi. Ini demi Diki, kamu harus tetap kuat. Ingat semua kenangan indah kita selama 3 tahun ini. Ingat bahwa Diki selalu menolong kita saat kita sedang dalam masalah, kita harus segera menolongnya. Aku memegang erat tangan Laya untuk memberinya semangat. Aku akan berusaha sebisaku. Dia tersenyum ke arahku. Dan kamu Sari, kenapa masih ada di sini? Kenapa kamu gak terbang saja? Tanyaku pada kuntilanak Sari. Gak mau, pokoknya aku mau ngikutin kamu aja. Ucapnya manja. Udah biarin aja. Dia akan bisa lewatin sungai ini dengan gampang. Dia kan kuntilanak yang bisa hilang, bisa terbang, bisa loncat-loncat sesuka hatinya. Udah biarin aja. Ucap Laya ketus. Syirik banget sih, Sari menjawab dengan nada tidak suka. Laya, kamu pegang tangan aku yang kuat dan jangan sampai terlepas. Kita akan hati-hati kok. Aku menuntun Laya. Aku berada di depan dan menggandeng tangan Laya. Kita mulai melangkah dengan hati-hati agar tidak terpeleset dan terbawa arus sungai. Aku tahu Laya memang tidak bisa berenang, makanya dia terlihat sangat takut saat akan menyeberangi sungai yang cukup deras ini. Aku melihat ternyata Sari juga ikut menyeberangi sungai, tapi langkahnya terlihat sangat cepat. Dia langsung melewati kami begitu saja. Sungguh mudah sekali baginya, tiba-tiba saja sekarang dia sudah ada di seberang sungai. Aku tunggu di sini ya. Lagian kalian cuma nyebrangin sungai gitu doang, penuh drama banget sih. Padahal kan tinggal nyebrang aja. Si kuntilanak Sari malah mengejek kami. Jelas saja kamu cepat, kan kamu bukan manusia. Ingat jati diri wow, kamu kan kuntilanak. Teriak Laya. Peu Valdi. Yang penting gue gak nyusahin kayak elu. Nyebrangin sungai aja takut, manja banget sih jadi manusia. Balas Sari. Udah deh. Jangan mulai, kita harus fokus jalan, jangan sampai terpeleset. Kalau kalian mau berantem nanti dulu tunggu di seberang. Aku menyuruh mereka untuk diam. Kita kembali fokus dan berjalan lagi sampai di darat. Tadi memang sempat berhenti karena Laya berantem sama Sari, padahal keadaan dengan begini masih saja mereka menyempatkan diri untuk berantem. Gak mikirin keadaan sama sekali, memang mereka ini terus saja berantem. Akhirnya kami berhasil melewati sungai dengan selamat. Padahal air di sungai ini cukup deras sekali dan juga cukup berbahaya untuk dilewati, apalagi saat malam hari seperti ini. Allah memang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan menjadi tambahan semangat untuk kita, dan semoga saja kita bisa segera keluar dari gunung larangan ini secepatnya. Jujur aku sangat merindukan kedua orang tuaku.
Saat ini mereka memang tidak akan mencariku ataupun mengkhawatirkan keadaanku. Karena aku izin ke mereka kalau aku akan pergi berlibur selama 3 hari. Jadi mereka pasti belum mencariku karena memang baru 2 hari kami berada di atas gunung ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana khawatirnya kedua orang tuaku kalau dalam waktu 3 hari aku tidak pulang. Pasti mereka sangat mengkhawatirkan keadaanku dan pasti mereka akan mencari keberadaanku. Tapi mereka saja tidak tahu di mana aku berada. Kalaupun keluargaku dan keluarga teman-temanku mencari kita di desa neneknya, pasti neneknya akan bilang kalau kita sudah pulang. Karena kita memang pamit pulang kepada neneknya. Kenapa kita bisa sebodoh ini? Jadi tidak akan ada bantuan sama sekali dari mereka, kita harus berusaha sendiri sebisa kita. Kemana lagi kita harus berjalan? Aku bertanya pada Sari karena hanya dia yang saat ini mau membantu kesulitan kita dan hanya dia satu-satunya yang bisa kita harapkan saat ini. Pokoknya dalam penerawanganku teman-teman kalian ada di hutan ujung selatan, tapi aku memang tidak tahu persis di mana mereka singgah, jawab Sari. Awas ya kalau sampai lu bohong, gue copot paku yang ada di kepala lo. Gertak Lai. Hei cewek aneh, gue itu gak pakai paku. Lo cari sampai tangan lo capek juga gak bakalan lo nemu paku di kepala gue. Dasar cowok aneh, jawab Sari. Udah kalian gak usah berantem. Kita akan cari mereka sama-sama, pokoknya apapun yang terjadi kita harus tetap mencari mereka sampai ketemu, ucapku. Sari tiba-tiba seperti sedang mengendus sesuatu, tapi entah apa aku juga tidak tahu. Aku terus memperhatikan dia karena tiba-tiba sikapnya berubah menjadi sangat aneh, tidak seperti tadi. Kamu kenapa Sari, tanyaku. Has sambil menaruh tangannya ke mulut pertanda kami harus diam. Ada apa sih? Jangan bikin penasaran. Laya bertanya lagi tapi nadanya sangat pelan. Mungkin dia sendiri juga takut kalau ada apa-apa. Hantu pendaki itu menuju ke sini. Mereka juga tidak jauh dari sini. Sari berkata serius. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, tanya Laya. Dan sekarang dia sedang ketakutan karena ada hantu pendaki di sekitar kita saat ini. Kalian harus segera sembunyi dari sini. Cepat ayo, kita harus sembunyi. Sari menarik tanganku dan juga tangan Laya. Laya menarik kami ke belakang pohon untuk bersembunyi dan benar saja tidak lama kami langsung melihat hantu pendaki itu sedang berjalan menuju tempat ini. Jantungku berasa mau copot saat melihat mereka. Aku takut kalau kita akan tertangkap dan tidak akan bisa keluar lagi dari gunung ini. Aku terus saja berdoa dalam hati, tidak henti-hentinya aku memanjatkan doa untuk keselamatan kami semua. Kemana lagi mereka, kata salah satu hantu pendaki. Sepertinya tadi mereka ada di sini, jawab temannya. Cepat sekali mereka menghilang. Apa mereka sudah tahu keberadaan kita? Mereka terus membicarakan kami. Sampai sekarang mereka masih belum juga menyerah dan masih mencari kami. Setiap bertemu mereka aku berasa seperti sepat jantung gara-gara mereka. Lalu mereka pergi agak menjauh. Mungkin mereka masih mencari kita di tempat lain karena mereka terus berjalan sambil celingukan mencari keberadaan kita saat ini. Aku juga berdoa semoga teman-temanku yang lain bisa selamat dari kejaran hantu pendaki itu. Setiap ketemu mereka, gue merasa kalau nyawa gue sedang berada di ujung tanduk karena saking takutnya, kata Lair sambil mengelus dada. Sama gue juga gitu, baru di sini gue bisa sepat jantung gara-gara ketemu mereka. Aku bisa bernafas lega. Sesak nafas gue saat mereka mendekat dan semakin mendekat, berasa mau pingsan. Tambahnya, kalau pingsan jangan di sini, nanti lo nyusahin pacar gue, ketus Sari. Nyajakin berantem terus ya nih Kunti. Lo bilang pacar terus, mangkapan Aldi nembak lo? Sadar diri dong, lo kan bukan manusia, ngapain suka sama Aldi? Gue yakin Aldi juga gak bakalan mau sama hantu, jawab Lai. Pasti mau dong, emang Elo gak akan ada manusia yang mau sama cewek cerewet dan jelek kayak Elo, ejek si Sari. Mulai lagi, nih kita baru aman masak sekarang langsung berantem lagi sih? Udah dong sana baikan, jangan berantem terus, capek tahu dengerinnya. Masak apa-apa kalian ribut berantem terus sih, kalau gak Lai yang mulai ya Sari yang mulai, terus kapan kalian bisa akur sih? Jangan gitu terus dong, bisa gila. Gue denger kalian dikit-dikit berantem. Aku memarahi mereka berdua dan semoga saja mereka bisa sadar kalau yang mereka lakukan itu salah. Gak seharusnya mereka berantem terus. Habisnya nih Kunti mulai terus sih. Apa aja yang gue omongin selalu saja dikatain sama dia. Kilah Lai. Lo juga dari tadi ngatain gue terus, padahal gue udah diam. Sari tidak mau kalah dengan Lai. Mereka malah salah-salahan padahal mereka berdua sama-sama salah.
Yang satu sudah diam, yang satunya mulai terus, nanti yang satunya sudah gak mulai ganti yang satunya. Haduh, dasar perempuan bisanya cuma berantem dan nangis. Apa gak ada keahlian yang lain yang mereka miliki selain itu? Lai, air minum kita masih aman kan? Tanyaku. Kita isi di sungai itu aja, biar nanti kita gak bingung cari air, ucap Lai. Setelah memastikan keadaan sekitar aman dari para hantu pendaki, kita langsung mengisi botol minum yang kita bawa sampai full biar nanti kita tidak kehausan dalam perjalanan. Karena perjalanan yang harus kita lalui masih sangat jauh, belum lagi kalau hantu pendaki itu muncul dan mencari kami. Peu Veldi. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan tenaga ekstra agar kita tetap aman dan bisa bertahan hidup di dalam hutan ini. Karena kita belum tahu sampai kapan kita harus ada di sini dan sampai kapan kita bisa bertahan. Aku memang harus tetap optimis kalau kita pasti akan bisa keluar dengan selamat dari gunung ini. Kalau aku pesimis, kasihan teman-temanku yang lain, kasihan Diki yang sedang menanti kita. Terutama kasihan kepada kedua orang tuaku yang mereka miliki saat ini hanya aku. Dan hanya akulah harapan mereka karena aku anak satu-satunya yang mereka miliki. Bagaimana nasib mereka kalau aku meninggalkan mereka duluan? Aku jadi sedih kalau mengingat orang tuaku. Mereka segalanya untukku dan aku sudah sangat sering mengecewakan mereka. Padahal mereka sudah menaruh seluruh harapan mereka kepadaku, tapi aku selalu mengecewakannya. Bahkan mama selalu menangis karena kegagalanku. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Apa kita setiap hari harus merasa ketakutan terus-menerus seperti ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Lai memasang wajah sedih. Itu yang harus kita hadapi. Kalau kita takut, maka mereka akan semakin senang dan lebih mudah untuk menangkap kita. Apa kamu mau kita semua mati di sini dengan sia-sia? Aku bertanya pada Lai dan berusaha memberikan dia semangat lagi. Tapi aku capek harus terus-menerus seperti ini. Ketakutan, kelaparan, dan kadang kehausan. Aku lelah aku benar-benar lelah. Sudah 2 hari kita di sini dan entah sampai kapan lagi kita masih berada di tempat yang mengerikan ini. Aku tahu Lai mau menangis tapi dia menahannya. Lai, lihat aku, lihat wajahku. Aku memegang wajah Lai dan menghadapkannya ke wajahku. Kita akan keluar dari gunung ini dengan selamat. Kamu lihat aku. Aku akan selalu melindungi dan menjaga kamu apapun yang terjadi. Kita akan selalu sama-sama. Kita harus berjuang bersama, jangan patah semangat. Semuanya tidak akan berhenti sampai di sini. Kamu juga harus ingat kita baru lulus sekolah. Dan kita punya cita-cita yang harus kita capai. Satu lagi yang harus kamu ingat, orang tua kita sedang menunggu kita di rumah. Jangan jadikan penantian mereka jadi penantian yang sia-sia. Kamu paham kan? Kita harus berjuang bersama. Aku memberinya kekuatan agar Lai tidak menyerah begitu saja dengan keadaan ini. Ya, aku akan berusaha sebisaku dan semampuku. Kalian sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Kita harus menyelamatkan Diki. Lai kembali tersenyum. Ternyata dari tadi si kuntilanak Sari sedang memandangi kami berdua dan dia hanya diam saja. Entah apa yang ada di pikirannya. Kalian para manusia setia kawan sekali sih. Aku jadi terharu. Sari malah menangis dan berusaha memelukku, tapi aku menghindar. Enak saja nih kuntilanak mau main peluk. Apaan sih? Awas ya kalau kamu peluk aku lagi. Aku mengepalkan tangan ke arahnya. Kenapa sih sayang? Kamu kan kesayangannya aku. Sari mengedipkan mata ke arahku. Terserah lu aja deh, Kunti, ucapku. Kalian enak sekali punya teman yang saling setia, saling mengerti, dan juga saling melindungi. Sedangkan aku di sini bertahun-tahun tidak punya teman dan hanya sendirian setiap saat. Ucapnya sedih. Teman kuntilanak yang lain pada gak mau apa main sama kamu, tanyaku. Mereka semua itu pada jahat sama aku, dan mereka gak ada yang mau main sama aku. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa seperti itu, tanyaku. Kita beda golongan. Aku adalah kuntilanak merah sedangkan mereka tidak. Jadi mereka mengasingkan aku sendirian. Dia malah curhat. Emang kenapa kalau kamu kuntilanak merah? Kan yang beda cuma bajunya. Lai juga bertanya. Karena kuntilanak merah itu terkenal dengan kuntilanak yang kejam dan jahat. Karena berwarna merah, sedangkan aku kan baik dan tidak jahat, tapi mereka tidak percaya. Curhatnya lagi. Tenang saja, kita tahu kok kalau kamu itu baik dan kamu gak jahat sama sekali. Ucap Lai menenangkan Sari. Iya, kita percaya kok, buktinya kamu mau bantuin kita kan? Tambahku. Makanya aku tuh seneng banget bisa bertemu dengan kalian di sini.
Saat aku melihat kalian pertama kali aku tuh udah bisa merasakan aura kebaikan dari diri kalian. Jadi karena kalian orang baik aku doakan semoga kalian berhasil keluar dari gunung ini dengan selamat. Ucap Sari sambil tersenyum ke arah aku dan Lai. Amin, kamu juga orang baik kok. Jawabku karena Sari terlihat tulus untuk membantunya kita saat ini. Aku baru tahu kalau ada kuntilanak yang baik seperti Sari. Dan pastinya ini baru pertama kali aku bisa berinteraksi dengan makhluk gaib seperti Sari ini. Karena biasanya aku hanya bisa melihat di televisi maupun di video YouTube. Di video yang aku lihat sosok kuntilanak merah memang terkenal sangat jahat dan penuh dendam dan suka mengganggu manusia bahkan menjerumuskan. Tapi aku melihat Sari sepertinya sangat tulus dan dia memang kuntilanak yang baik. Terima kasih banyak ya Sari karena kamu sudah banyak sekali membantu kita, ucap Lai. Sama-sama, sekarang aku bolehkan menjadi teman kalian. Dia sambil tersenyum penuh harap. Tentu saja boleh, kan kamu sudah membantu kita dan mengantarkan kita sampai di sini. Terima kasih banyak ya, ucapku pada Sari. Sepertinya situasinya sudah aman dan rombongan hantu pendaki itu sudah semakin jauh dan sudah tidak terlihat lagi. Sebaiknya sekarang kita harus melanjutkan perjalanan supaya kita cepat sampai. Laya mengajak kita melanjutkan perjalanan. Untung ada Sari, kalau tidak kita pasti hanya berjalan tanpa arah, dan pasti akan tambah sulit buat kita menemukan mereka. Aku memuji Sari. Pasti dong sayang, aku akan selalu membantu kamu sebisaku. Dia kembali menggandeng tanganku. Mulai lagi deh ganjennya, ejek Lai lagi. Kan memang dia pacarku, gak usah syirik deh kamu, balas Sari. Pasti mereka akan mulai berantem lagi. Seperti tadi padahal baru saja mereka baikan dan saling menguatkan, malah sekarang mulai lagi. Udah gak usah mulai lagi, kalian kan baru saja baikan, ucapku sambil menarik nafas dalam-dalam. Ayo kita lanjut jalan lagi daripada kalian terus berantem seperti tadi, lanjutku. Ayo, jawab Laya semangat lagi. Aku sangat senang melihat Laya kembali bersemangat lagi. Semoga dia bisa tetap semangat dan harus tetap bertahan demi keselamatan kami semua. Karena aku sudah berjanji dengan diriku sendiri kalau aku akan selalu menjaga dia dan akan selalu melindungi Lai sampai kapanpun. Aku akan berusaha melakukan apapun demi menyelamatkan Lai. Dan dia harus bisa pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun dan itulah janjiku. Peu Veldi, ayo kita berangkat sekarang juga biar kalian bisa cepat bertemu dengan teman-teman kalian yang lalu, ucap kuntilanak Sari. Kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan dan semoga saja apa yang dikatakan Sari memang benar kalau teman-teman kita ada di sana dan semoga saja mereka baik-baik saja dan semoga bisa menghindar dari kejaran hantu pendaki yang terus mengejar kita. Apa masih jauh tempatnya? Tanya Laya, mungkin dia sudah merasa lelah. Masih sangat jauh sekali. Teman kalian ada di ujung hutan sebelah selatan sedangkan kalian masih ada di hutan ujung utara, jadi masih sangat jauh lah, ucap Sari. Kita jalan pelan-pelan saja, lama-lama kita juga akan sampai dan akan bertemu dengan Heru dan Usna, ucapku pada mereka. Kita harus meningkatkan kewaspadaan karena hantu pendaki itu masih mengejar kita dan mereka bisa berada di mana saja saat ini, jadi harus meningkatkan kewaspadaan lagi agar jika mereka berada di sekitar kita, kita bisa cepat bersembunyi ataupun berlari, yang penting tidak tertangkap oleh mereka semua. Malam semakin larut dan udara juga semakin dingin. Mungkin karena kita berada di atas gunung, jadi hawanya lebih dingin dari tempat biasanya. Andai kita bawa handphone, pasti kita bisa cari bantuan ataupun bisa mengabari teman-teman kita yang lain, ucap Lai. Percuma juga, kita bawa handphone pun gak akan bisa hubungi siapapun. Lo lupa kalau kita sekarang ada di hutan, mana mungkin ada sinyal di dalam hutan, kan gak akan ada, jawabku. Iya juga sih, gak akan ada sinyal juga ya. Lai menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Handphone itu apa sih? Tanya Sari penasaran. Haha, masa lo gak tahu sih apa itu handphone? Norak banget jadi kuntilanak. Lai menertawakan Sari yang kebingungan dengan ucapan Lai. Aku gak tahu sama sekali, bahkan baru kali ini aku mendengar kata handphone. Sari menggaruk kepalanya karena bingung. Masak sih kamu gak tahu sama sekali? Tanyaku penasaran. Kalian itu bego apa bodoh sih? Kan aku ada di dalam hutan sudah ratusan tahun, jadi mana mungkin aku kenal yang namanya handphone, ucap Sari karena dia kesal. Santai dong, jawabku.
Makanya sekali-kali keluar gitu dari hutan. Kamu turun gunung jadi gak jadul kayak gini. Ejek Lai. Jadul itu apalagi sih? Bahasa kalian aneh. Ucap Sari. Jadul itu kamu gak tahu apa-apa tentang masa kini. Kan kamu nangkringnya di pohon tengah hutan jadi gak tahu apa-apalah. Kini aku ikutan mengejek kuntilanak Sari. Iya bener kata Aldi, makanya jangan nangkring di atas hutan terus. Sekali-kali tuh kamu turun gunung terus kamu nangkring di tempat rame gitu biar agak gaul dikit jadi kuntilanak. Terus di sana juga banyak cowok-cowok ganteng, pokoknya kamu pasti senang deh dan gak bakalan kesepian lagi. Kata Laya menimpali ucapanku. Mana bisa, aku tidak akan bisa keluar dari gunung ini karena ini sudah rumahku. Lagian tempat keluarnya kan dijaga, mana mungkin bisa keluar seenaknya. Jawab si Sari. Kasihan juga kisah hidup kuntilanak Sari ini. Dia sepertinya sangat sedih meratapi hidupnya dia di sini diasingkan oleh teman-temannya yang lain. Karena kuntilanak lain takut kalau si Sari itu jahat, jadi tidak ada yang mau berteman dengan dia. Makanya dia itu sangat kesepian dan butuh teman. Padahal Sari ini adalah kuntilanak yang baik dan tidak jahat. Handphone itu alat untuk kita berkomunikasi dengan jarak jauh. Seperti sekarang ini kalau kita bawa handphone kita pasti bisa dengan mudah tahu di mana teman-teman kita yang lain tanpa bantuan kamu. Gitu loh Sari. Aku menjelaskan pada Sari. Oh gitu ya, baru tahu tuh aku kalau manusia bisa buat barang sekeren itu, ucap Sari. Yalah, manusia itu juga sama kayak kamu, tidak semua manusia itu jahat kok. Masih banyak sekali manusia yang baik dan pintar bisa menolong sesama manusia. Laya menjelaskan pada Sari. Ya deh, kalian memang manusia yang sangat baik, kalian juga pemberani dan aku suka itu. Jawabnya sambil tersenyum. Sekarang kan kamu sudah menjadi teman kita, jadi kami juga pasti akan baik sama kamu. Nanti kalau kita sudah bertemu dengan teman-teman kita yang lain, kita akan mengenalkan kamu kepada mereka, dan mereka juga akan menjadi teman kamu. Dan juga sekarang kamu punya banyak teman. Ucapku menghibur Sari. Terima kasih banyak ya kalian sudah mau berteman dengan aku. Dia memegang tanganku dan tangan Laya sambil tersenyum. Terlihat sekali rona bahagia di wajah Sari. Mungkin dia sangat senang karena baru kali ini dia memiliki teman dan mau menerima dia apa adanya. Dia memang Mbak Kunti yang sangat baik dan berbeda dari yang lainnya. Apa kalian tidak mau istirahat dulu malam ini? Kalian pasti sangat lelah karena berjalan dari tadi. Sari menawarkan kita untuk istirahat. Tidak Sari, kita masih kuat kok. Nanti kalau kita sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, maka kita akan berhenti dan istirahat sejenak. Tapi belum untuk sekarang. Jawabku. Oke deh, silahkan kalian lanjut lagi. Kata Sari. Apa kamu mau ngikutin kita terus Sari? Tanya Lai. Iya dong. Kan kalian satu-satunya teman aku, jadi akan terus mengikuti kalian dan akan terus menjaga dan membantu kalian sebisaku saja. Jawab Sari. Sepertinya Sari sudah sangat yakin untuk ikut dengan rombongan kita dan dia tidak mau kembali ke pohon tempat dia tinggal karena di sana dia sangat kesepian. Kasihan sekali si Sari ini, nanti kalau kita sudah pulang dan keluar dari gunung ini pasti dia kembali kesepian. Oke deh kalau gitu terserah kamu saja, jawabku. Oh ya, penghuni gunung ini pasti sangat banyak ya? Tanyaku lagi. Pasti sangat banyak lah. Tapi sekarang mereka sedang berada di air terjun merah dan menanti kedatangan kalian untuk menjadi tumbal. Jawabnya. Jawaban Sari cukup membuatku bergidik ngeri. Ternyata mereka sudah menunggu kita dan akan menjadikan kita tumbal selanjutnya. Hi, aku jadi ngeri nih, takut juga kalau sampai kita ketangkap. Laya mulai merinding. Kalian pasti tahu kan? Betapa senangnya penguasa air terjun merah itu dengan kedatangan kalian. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang berani naik ke gunung ini, jadi sudah lama juga mereka tidak mendapatkan tumbal manusia, dan pastinya mereka sekarang sangat antusias dan akan menyiapkan segalanya untuk kalian. Mereka sudah siap untuk berpesta. Tapi bagaimana kalau para hantu pendaki itu tidak bisa menemukan kita? Tanyaku lagi. Ya mereka akan selamanya menjadi bawahan di alam mereka sampai mereka bisa mendapatkan pengganti, jawabnya lagi. Peu Veldi. Terus apa tidak ada cara lain untuk membuat arwah mereka tenang agar tidak bergentayangan dan mencari tumbal para pendaki seperti kami? Aku kembali bertanya. Diri mereka itu sudah penuh dengan dendam, ada amarah yang mereka pendam dan mereka bawa mati. Mereka sangat marah dan benci dengan temannya yang memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib mereka.
Ucap si Kunti. Apa dendam itu bisa diakhiri? Laye gantian bertanya. Tidak akan pernah bisa. Mereka mati dengan cara yang mengenaskan dan sudah dijadikan tumbal oleh penguasa gunung ini. Mungkin kalau saja mereka tidak mati membawa dendam, maka arwah mereka bisa tenang. Ataupun mereka bisa membawa teman mereka yang dulu meninggalkan mereka, maka dendam mereka akan hilang. Sari menjelaskan tentang kisah hantu pendaki. Kalau arwah mereka bisa tenang, apakah gunung ini bisa aman kembali untuk manusia yang akan mendaki? Aku kembali bertanya pada Sari. Tidak, karena gunung ini sudah dikuasai oleh ilmu hitam yang jahat. Kalaupun hantu pendaki itu sudah tenang, pasti akan ada makhluk lain yang ditugaskan untuk mencari tumbal untuk penguasa gunung ini. Jelasnya, percuma juga dong, gunung ini akan tetap menjadi gunung larangan. Para manusia tidak akan bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di gunung ini. Ucapku. Kita terus berjalan menembus gelapnya malam dan dinginnya udara malam. Dingin banget ya hawanya malam ini. Laye terlihat kedinginan. Iya, kamu benar. Kenapa bisa sedingin ini sih? Aku juga merasakan hal yang sama. Mana ada dingin? Gak dingin sama sekali kok. Sari tidak merasa kedinginan. Ya iyalah, lo kan kuntilanak udah biasa keluar di malam hari sambil nangkring di atas pohon kan. Jadi udah biasa dan gak akan kedinginan. Ucap Laye. Iya juga sih. Sari malah tersenyum. Dingin banget ini Al. Gimana ini? Aku langsung melihat ke arah Laye. Laye terlihat kedinginan. Dia menyilangkan tangannya dan menggigil kedinginan. Wajahnya terlihat pucat dan tangannya terlihat bergetar. Sungguh membuatku kaget dan juga ketakutan. Laye, lo gak apa-apa kan? Aku bertanya pada Laye dan dia terlihat lemas. Laye, jawab gue, lo gak apa-apa kan? Jangan seperti ini dan jangan bikin gue khawatir. Aku semakin khawatir karena Laye terlihat sangat kedinginan. Dingin Al, hanya itu yang diucapkan oleh Laye. Jangan merem dan jangan tidur, lo harus tetap terjaga agar suhu tubuh lo kembali normal. Aku memperingati Laye agar dia tidak tertidur. Gue ngantuk banget Al, dingin. Dia kembali memejamkan mata. Ya Allah, Laye jangan tidur, dengerin ucapan gue, lo harus baik-baik saja, jangan seperti ini dong. Aku semakin khawatir. Aku langsung merebahkan tubuh Laye dan memangku dia. Aku bingung harus berbuat apa, sepertinya Laye terkena hipo. Kondisinya terlihat sangat lemas, sedangkan aku tidak tahu harus berbuat apa-apa. Bangun Laye, jangan tidur dong, gue bingung nih harus apa sekarang. Please bangun, jangan seperti ini Laye, aku mohon. Aku mulai meneteskan air mata. Pikiranku sudah sangat kalut, aku kebingungan. Kenapa nih si Laye? Sari bertanya padaku. Dia kedinginan. Gimana dong, aku harus apa? Tanyaku pada Sari, siapa tahu dia bisa membantuku. Gimana ya, aku gak pernah ngerasain soalnya, kata Sari. Kesadaran Laye malah semakin menurun, dia malah tertidur, sedangkan seharusnya dia tidak boleh tidur dalam kondisi seperti ini. Aku benar-benar semakin takut, harus apa aku saat ini? Otakku terus berpikir gimana caranya agar aku bisa menyelamatkan Laye. Lebih baik sekarang kamu bawa Laye ke tempat yang aman dulu. Takutnya nanti hantu pendaki itu kembali ke sini. Ucap Sari. Benar juga apa yang dikatakan Sari, kita harus mencari tempat yang aman dulu karena tidak mungkin Laye bisa melanjutkan perjalanan dalam keadaan seperti ini. Aku harus menggendongnya dan mencari tempat yang benar-benar aman dari hantu pendaki itu. Kita harus kemana Sari? Di mana kita harus bersembunyi untuk membantu Laye? Aku sudah benar-benar kalut dan bingung, aku takut terjadi apa-apa dengan Laye, tolong kita Sari. Aku memelas, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Kamu tunggu sini, aku akan cari tempat yang aman untuk kita istirahatkan Laye. Sari kembali terbang dan mencari tempat untuk bersembunyi dan dia juga mencari tahu apakah hantu pendaki ada di sekitar sini. Aku hanya bisa menunggu Sari dengan hati berdebar. Aku khawatir kalau kita kenapa-napa dan aku tidak akan memaafkan diriku sendiri kalau sampai terjadi sesuatu dengan Laye. Karena aku sudah berjanji aku akan selalu melindungi dan menjaga Laye apapun yang terjadi. Lama menunggu tapi Sari belum juga kembali. Aku semakin panik, tubuh Laye sangat dingin dan bibirnya agak membiru. Aku hanya bisa menangis melihat kondisi Laye tanpa bisa melakukan apapun. Laye, tolong dengar aku Laye. Cepat bangun, jangan seperti ini. Aku menangis. Ya Allah, tolong selamatkan Laye, aku benar-benar bingung harus berbuat apa sekarang. Tolong aku ya Allah, aku mohon sembuhkan Laye.
Aku masih menangis terisak. Setelah agak lama, akhirnya Sari datang juga. Aku sedikit tenang saat dia datang. Semoga dia menemukan tempat yang aman untuk kita, terutama Laye, karena kita harus segera menolongnya. Gimana? Ada tempat yang aman kan? Tanyaku pada Sari. Ada, kita ke sebelah sana saja. Di sana aman dari pantauan hantu pendaki karena tempatnya tersembunyi. Ucap Sari menunjuk ke suatu tempat. Ayo, aku akan gendong Laye. Aku ingin menggendong Laye. Tidak usah, aku yang akan membawa Laye sambil terbang. Kasihan dia nanti kalau kamu gendong pasti akan lama nyampainya. Kamu ikuti aku, tapi kamu juga harus lari agar kita cepat sampai. Sari langsung membopong tubuh Laye dan mengajaknya terbang. Alhamdulillah ada Sari yang mau menolong kita. Entah apa yang akan terjadi kalau tidak ada Sari yang membantu aku dan Laye. Aku langsung lari sambil mengikuti Sari yang sedang membawa Laye. Cepat juga dia terbangnya, jadi aku harus terus berlari dengan kencang agar tidak ketinggalan jejaknya. Hati-hati Sari, kamu bawa Laye jangan sampai dia terjatuh. Kasihan dia, ucapku pada Sari. Tenang saja, aku pasti hati-hati kok. Kalau cuma bawa Laye doang gampang banget buat aku. Itu perkara kecil banget. Sari sedikit berteriak. Aku mempercayakan Laye pada Sari karena kalau aku gendong pasti kita sampainya akan lama, dan aku juga baru saja sembuh karena membopong Laye tadi saat kakinya sakit. Gimana, masih jauh gak tempatnya? Kok gak sampai-sampai si Sari? Aku bertanya lagi pada Sari. Peu Veldi, bentar lagi sudah agak dekat kok, sabar dulu. Ucapnya lagi. Jangan cepat-cepat kamu terbangnya, nanti aku malah tertinggal, teriakku pada Sari. Lama banget sih kamu larinya, dasar manusia yang malas olahraga. Dia malah mengejekku. Enak saja, ya bidalah terbang sama lari, kalau kita sama-sama bisa terbang pasti gue akan sampai lebih cepat. Kilahku. Tapi kamu kalau marah lebih ganteng lo, godanya. Serius Sari, ini keadaan genting begini kamu masih sempat-sempatnya buat bercanda sih. Aku memarahinya. Ini serius, kamu lebih ganteng lo, dia tertawa sambil melihatku. Sari, awas ada pohon, aku memperingati Sari karena di depannya ada pohon besar, takut kalau dia menabraknya. Gak perlu khawatir sayang, aku gak akan kenapa-napa kok. Kan aku bisa nembus pohon, jadi gak akan kenapa-napa kok, kamu gak perlu khawatir begitu. Dia malah kepedean dan senyum ke arahku. Kalau itu aku juga udah tahu. Tapi lihat dong, kamu kan sedang bawa Laye, dia kan gak bisa nembus pohon kayak kamu, yang ada dia akan jatuh ke bawah. Aku memarahi dia lagi. Sari itu entah apa pikirannya, dia susah sekali dibilangin dan bahkan dia lupa kalau sedang membawa Laye. Tapi aku akui dia memang kuntilanak yang sangat baik dan dia selalu mau menolong kita saat dalam kesusahannya. Aku bersyukur karena bisa bertemu dengan Sari, walaupun kadang aku dibuat jengkel dan risih dengan sikapnya yang selalu manja denganku dan selalu bergelayut manja di tanganku. Masih jauh gak, tanyaku lagi karena aku sudah sangat khawatir dengan keadaan Laye. Itu di depan sana, dia membawa Laye turun di bawah batu besar yang kanan kirinya dikelilingi pohon besar dan semak belukar. Memang tempatnya sangat tersembunyi dan agak susah untuk berada di balik pohon itu. Kamu yakin tempat ini aman untuk kita? Aku memastikan. Aku yakin sekali kalau tempat ini sangat aman untuk kita. Tadi aku sudah terbang mencari keberadaan hantu pendaki itu dan mereka berada jauh dari sini. Jadi mereka tidak akan pernah tahu. Ucapnya. Kamu baringkan Laye di sini dulu, aku menyuruh Sari sambil menunjuk tempat yang agak bersih untuk membaringkan Laye. Oke, lalu dia membaringkan Laye dengan hati-hati. Terus gimana nih? Mata Laye masih tertutup, dia belum juga sadar. Sedangkan tubuhnya sangat dingin sekali, aku takut dia kenapa-napa, aku khawatir dengan keadaannya. Aku memeluk tubuh Laye. Kamu lepaskan jaketmu dan tutupi tubuhnya, kata Sari. Iya, kamu benar, lalu apalagi yang harus kita lakukan? Tanyaku pada Sari dan dia berpikir sejenak mencari akal. Jujur jalan pikiranku rasanya sudah buntu, aku gak tahu harus bagaimana lagi. Kita buat api unggun saja gimana? Seperti yang kalian lakukan saat di gua kemarin, pasti tubuh Laye akan kembali hangat seperti sedia kala dan dia bisa tersadar. Sari membuatku terkejut, kenapa dia bisa tahu? Kenapa kamu bisa tahu kalau aku dan Laye kemarin membuat api unggun di dalam gua waktu hujan? Aku bertanya pada Sari. Hehehe, dia malah senyum-senyum gak jelas. Jawab. Ditanya malah senyum doang. Aku cemberut.
Kan aku sudah bilang, aku ngikutin kalian sejak kalian naik ke gunung ini. Kan aku juga sudah bilang kalau aku suka sama kamu. Dia bergelayu di tanganku lagi dan membuatku risih dibuatnya. Kamu itu gak ada kerjaan banget sih. Ngapain juga kamu ngikutin aku terus? Aku memarahinya. Kan memang aku gak punya pekerjaan lain selain gangguin kamu. Dia kembali tertawa yang membuatku geli. Dasar kuntilanak gak ada kerjaan, hardikku. Udah sekarang cepat kamu cari ranting biar aku di sini jagain Lai. Aku akan membuat tubuhnya agak hangat biar dia cepat sadar. Jadi kamu harus cepat cari ranting, kata Sari. Tanpa pikir panjang aku langsung mencari ranting pohon yang kering untuk membuat api unggun agar bisa menghangatkan tubuh Lai biar dia bisa cepat sadar dan juga cepat sembuh. Di sini banyak ranting, kayaknya aku langsung memungut setiap ranting yang aku temui agar cepat terkumpul dengan banyak. Cukup apa belum ya? Takutnya nanti kalau apinya mati Lai kembali kedinginan. Aku bermonolog. Aku kembali mencari kayu yang lebih banyak lagi agar bisa cepat kembali ke tempat tadi. Kali ini aku tidak terlalu khawatir saat meninggalkan Lai, karena aku percaya kalau Sari akan menjaga Lai dengan baik. Saat ranting sudah terkumpul banyak, aku lalu kembali ke tempat tadi membawa ranting yang cukup banyak agar nanti kalau mati bisa buat api unggun lagi agar tubuh Lai terus menjadi hangat. Gimana, sudah dapat rantingnya? Tanya Sari saat aku baru sampai. Sudah, ini aku dapat sangat banyak jadi bisa kita gunakan untuk menghangatkan tubuh Lai yang menggigil karena kedinginan. Aku langsung menyusun kayu-kayu yang sudah aku dapat dan menyalakan api unggun agar Lai cepat sadar. Gimana, Lai sudah sadar apa belum? Aku bertanya pada Sari. Belum, badannya masih kedinginan, kita tunggu saja sebentar lagi pasti dia bangun, ucapnya. Aku hanya mengangguk dan memperhatikan wajah Lai yang pucat itu. Kenapa dari kemarin ada saja gangguan yang harus kita hadapi? Kenapa semua tidak bisa berjalan dengan mulus? Lalu kapan kita akan bertemu dengan Heru dan Usna kalau ada saja kendala yang harus kita hadapi? Aku hanya kasihan sama Diki, dia pasti sekarang sedang kebingungan mencari jalan keluar dan dia pasti menanti kita di sana. Kamu kenapa bengong? Jangan ngelamun, nanti ada yang datang dan pinjam tubuh kamu. Sari mengagetkanku. Aku hanya berpikir kenapa ada saja halangan untuk aku mencari teman-temanku. Aku tertunduk sedih. Kamu harus sabar dan ikhlas, pasti ada jalan kok. Ini salah satu ujian yang harus kalian hadapi. Kalian harus bisa melewati semua ujian ini untuk mencapai tujuan kalian. Dan dari awal bukankah aku sudah memperingatkan kalian kalau jalan ke sini akan banyak sekali rintangan yang harus kalian hadapi, dan saat itu kalian bilang siap untuk menghadapinya, jadi sekarang jangan mengeluh dong. Sari menghiburku yang sedang bimbang. Terima kasih banyak ya Sari atas semuanya, aku tersenyum sambil melihatnya. Terima kasih mulu dari tadi, kan aku ikhlas nolongin kamu sayang. Dia menyenderkan kepalanya di bahuku. Terus aku harus ngomong apa dong buat ngucapin terima kasih sama kamu? Kamu kan udah baik banget sama kita, ucapku pada Sari. Cium dong sayang, dia memanyunkan bibirnya ke dekat bibirku. Aku langsung refleks menjauh dari Sari. Puff Aldi, dasar kuntilanak cabul, ada aja yang dia mau, dasar aneh, benar saja tidak ada yang mau sama dia. Habisnya dia ganjen banget sih kalau lihat cowok. Mungkin hantu cowok yang mau dekat sama dia pada ilfil duluan karena sifatnya yang nyebelin dan ganjen terus sama cowok. Lo jadi cewek gampangan banget sih. Jual mahal dikit dong biar banyak yang mau sama lo, ucapku. Gak pedulilah, ya mau gimana lagi, kan ini sudah sifatku. Dia malah manyun. Ya terserah kamu sajalah, jawabku singkat. Sari memang gak bisa dibilangin, dia selalu saja ganjen dan selalu mencari kesempatan agar bisa terus bergelayut manja denganku. Padahal aku sudah berusaha untuk jaga jarak, tapi dia tetap saja mendekati aku. Dan ada saja caranya. Emang kamu kalau di dunia gaib juga begitu ya sama laki-laki ganjen gitu terus mepet terus, tanyaku pada Sari. Ya enggak lah, kan aku sudah bilang sama kamu kalau di alam aku itu tidak ada laki-laki yang tampan kayak kamu. Sambil mencolek pipiku dan aku langsung menepis tangannya. Masa satu pun gak ada sih, tanyaku. Gak ada lah, mereka semua itu wajahnya jelek dan gak ada yang sesempurna kamu, makanya aku suka sama kamu dan gak mau jauh-jauh dari kamu sayang. Dia mulai manja lagi. Dibilangin susah banget sih Jati Kunti, jangan manja-manjain bisa gak sih, gak usah gelayutan kayak monyet aja.
Aku memarahinya, tapi bukannya takut dia malah semakin menjadi saja. Dia malah mengeratkan pelukannya sampai aku susah untuk bernafas. Kamu ini masa aku udah cantik banget kayak gini disamain sama monyet sih? Monyet kan jelek dan bau gak kayak aku yang wangi dan juga cantik. Dia mengedipkan matanya ke arahku. Siapa juga yang bilang kalau kamu cantik? Gak ada tahu. Aku mengejeknya. Kamu, jawabnya sambil mencubit hidungku. Dasar aneh. Kapan juga aku bilang kamu cantik? Gak pernah tuh. Jawabku. Pokoknya aku cantik gak seperti monyet yang jelek. Dia tetap tidak mau kalah. Biarpun monyet itu jelek, tapi monyet itu nurut, gak kayak kamu yang gak bisa dibilangin ejekku. Kalau kamu yang ngomong, aku pasti akan selalu nurut kok. Aku janji deh bakal nurut terus sama kamu, ucap Sari dengan suara dan dibuat-buat. Terserah, aku menjawab dengan cuek karena percuma juga ngomong sama Sari, gak ada gunanya sama sekali. Sekarang yang aku pikirkan hanya kesembuhan Lai. Dia harus selamat bagaimanapun caranya. Aku akan terus berjuang demi Lai dan akan melakukan apapun demi kesembuhannya. Api unggun sudah aku nyalakan dan hawa dingin sedikit menghilang menjadi hangat karena api dari api unggun yang aku nyalakan, dan semoga saja badan Lai cepat hangat agar dia bisa kembali sadar dan cepat pulih kembali seperti sedia kala. Laya, ayo sadar dong, jangan seperti ini terus, aku jadi khawatir sama kamu. Ini sudah hangat Lai, kamu sudah tidak kedinginan lagi. Aku mengelus tangan Lai berusaha membangunkannya agar dia segera sadar. Tenang saja, dia cuma tidur kok, karena tadi kedinginan. Memang tadi kesadarannya sedikit menurun, tapi sekarang dia sudah baik-baik saja. Sari menenangkan aku. Kamu yakin Lai tidak akan kenapa-napa dan dia akan baik-baik saja? Aku bertanya pada Sari untuk meyakinkan hatiku agar tidak lagi gelisah. Aku sangat yakin. Sekarang kamu lihat saja bibir Lai yang tadinya membiru sekarang sudah kembali seperti semula. Itu artinya dia sudah baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Sari meyakinkanku. Iya, kamu benar. Badannya juga sudah tidak sedingin tadi. Mungkin sekarang suhu tubuhnya perlahan kembali normal lagi. Sambil memegangi tangan Lai dan memastikan keadaannya. Apa aku bilang? Lai pasti akan baik-baik saja. Dia itu sebenarnya perempuan yang kuat, jadi tidak mungkin hanya karena kedinginan dia bisa kenapa-napa, kata Sari sambil memperhatikan wajah Lai. Kamu benar Sari, kamu sangat benar. Aku yakin setelah ini Lai pasti akan sadar seperti sedia kala. Aku sangat bahagia karena keadaan Lai sudah tidak seburuk tadi. Kamu gak bawa alat buat masak? Tanya Sari. Tidak, aku tidak membawanya, jawabku. Harusnya kamu membuatkannya teh hangat agar badan Lai lebih hangat, ucapnya. Iya juga sih, seharusnya seperti itu. Tapi kamu kok bisa tahu sih kalau teh hangat bisa menghangatkan tubuh manusia? Tanyaku penasaran. Ya taulah, kalian itu bukan pendaki pertama di gunung ini, jawabnya. Jadi kamu suka ngikutin para pendaki yang naik ke gunung ini? Aku memasang wajah marah. Hei, ya kalau ada pendaki yang ganteng ya pasti aku ikutin dong, sambil senyum-senyum. Dasar kuntilanak ganjen kamu, ucapku. Aku masih terus menunggu Lai, berharap dia bisa cepat sadar dan kembali pulih seperti sedia kala. Al, lo di mana? Ucap Lai. Lai, lo sudah sadar? Alhamdulillah, gue takut lo kenapa-napa Lai. Aku memeluknya saat tahu kalau dia sudah sadar dan baik-baik saja, tidak ada yang mengkhawatirkan. Dingin Al, dingin banget badan gue. Dia masih kedinginan. Iya, ini sudah ada api unggun biar badan lo jadi hangat dan gak kedinginan lagi, ucapku sambil menatapnya. Manja banget sih, ketus Sari. Aku tidak mempedulikan ucapan Sari sama sekali, karena aku sekarang fokus sama keadaan Lai yang semakin membaik. Gimana, kamu sudah baikan kan? Badan kamu sudah hangat apa belum, atau mana yang sakit? Aku mencecar Lai dengan banyak pertanyaan. Aku gak apa-apa Al, aku cuma kedinginan tapi sekarang sudah baik-baik saja, ucapnya sambil tersenyum. Alhamdulillah kalau begitu, aku lega dengar kamu baik-baik saja. Aku juga tersenyum ke arahnya. Kamu matikan saja api unggunnya, aku sudah baik-baik saja kok. Aku sudah agak mendingan. Lai mencoba untuk berdiri. Jangan berdiri dulu, kamu masih lemas. Dan api unggun ini tidak akan aku matikan sampai kamu benar-benar sudah tidak kedinginan lagi Lai, ucapku pada Lai. Tapi nanti kalau hantu pendaki tahu ada api di sini, pasti mereka akan kesini dan menemukan kita.
bisa-bisa kita tertangkap oleh mereka dan usaha yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Sudah matikan saja, aku sudah sembuh kok. Laya meyakinkanku kalau dia sudah baik-baik saja. Kamu gak usah pikirkan tentang hantu pendaki itu. Mereka tidak akan tahu keberadaan kita. Sari sudah mencari mereka dan mereka berada jauh dari sini, jadi kita aman di sini. Aku memberitahu Laya agar dia tidak khawatir. Peu Veldi, terima kasih banyak ya Sari karena kamu sudah bantu aku. Ternyata kamu benar-benar baik, kamu adalah kuntilanak terbaik yang pernah aku tahu. Laya memeluk Sari. Ya iya, gak usah lebay deh. Kalau kamu bukan temannya Aldi, aku gak akan mau nolongin kamu, jawab Sari ketus. Aku tersenyum melihat mereka yang sudah mulai akur sampai mereka bisa pelukan. Semoga saja mereka tidak berantem lagi dan bisa akur terus seperti ini. Bau banget sih badan lo, Laya sambil menutup hidung. Haduh, mulai lagi. Aku menepuk jidatku sendiri. Udah ditolongin malah ngeledekin aku. Gak tahu terima kasih kamu itu. Sari terlihat marah. Habisnya kamu gak bilang kalau badan kamu bau menyan sama melati. Laya masih menutup hidungnya. Badan aku itu udah wangi, emang mulut kamu aja yang dekat sama hidung makanya bau, ejek Sari. Jaga mulut kamu ya, emang badan kamu bau malah ngatain orang. Laya malah marah. Apaan orang, kenyataannya begitu kok. Gak usah ngeles lagi deh, emang mulut kamu bau banget gak ngerasa, ejek Sari. Bener-bener lo ya kuntilanak gak bisa nyium bau manusia. Orang mulut gue wangi kayak gini kok dibilang bau. Laya mendengus kesal. Udah bau gak mau ngaku. Sari tidak mau mengalah. Elo yang bau, dasar kuntilanak, balas Laya. Mang iya gue kuntilanak, tapi gue kuntilanak yang harum dan wangi, gak kayak Elo yang bau bangkai, ejek Sari lagi. Itu perasaan lo aja kali, sinis Laya. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar mereka berdua berantem lagi. Aku kira mereka akan baikan dan tidak akan berantem lagi, tapi ternyata aku salah besar. Mereka ternyata tidak akan bisa akur. Udah deh, gak usah berantem terus, gak capek apa kalian berdua berantem terus? Aku aja yang dengerin capek, apalagi kalian yang ngelakuin pasti lebih capek kan? Aku memisahkan mereka berdua. Tuh teman kamu udah ditolongin bukannya terima kasih malah ngatain aku bau, kilah Sari. Emang kenyataannya bau? Harusnya lo ngomong dulu kalau badan lo bau, jadi gue gak perlu meluk lo kayak tadi. Laya juga tidak mau kalah. Tahu gitu tadi aku jatuhin kamu ke bawah biar tahu rasa, ucap Sari dengan nada sinis. Enak aja lo mau jatuhin gue. Jadi lo gak ikhlas tadi nolongin gue. Laya malah berkacak pinggang. Gak, dan aku nyesel banget udah bantuin kamu. Tahu gitu tadi aku biarin aja kamu pingsan dan kita tinggal biar ditangkap sama hantu pendaki. Kalau gak gitu biar dimakan sama binatang buas, teriak Sari. Hah, tidak semudah itu kali. Kalau tadi lo gak nolongin gue, pasti Aldi yang bakal gendong gue dan kita bisa mesra-mesraan. Laya menjulurkan lidahnya untuk mengejek Sari. Gak akan gue biarin lo berduaan sama pacar gue. Sari juga berkacak pinggang. Haduh, bisa diam gak sih kalian berdua ini, kenapa berantem terus bisanya? Kan tadi udah baikan dan udah pelukan juga. Jadi gak usah berantem lagi dong, pusing nih kepalaku dengerin kalian berdua yang terus berantem. Aku menutup telinga karena sudah capek mendengar mereka berantem. Dia dulu, Laya menunjuk Sari. Kamu, Sari membalas menunjuk Laya. Kalian berdua itu sama gak ada bedanya, satu diam yang satu yang mulai gitu terus gak ada capeknya. Lebih baik kita simpan tenaga kita untuk melanjutkan perjalanan karena perjalanan kita itu masih jauh dan banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi. Jadi jangan buang-buang waktu hanya untuk berantem. Ingat itu. Aku memarahi mereka dan mereka hanya diam sambil saling sikut. Dan kamu, Laya, sebaiknya kamu istirahat saja. Nanti kalau keadaan kamu sudah membaik kita akan melanjutkan perjalanan sama-sama, dan sekarang lebih baik kita istirahat dulu. Kalian juga pasti sudah capek kan? Ucapku pada Laya. Iya lo benar, gue takut kedinginan kayak tadi lagi. Lagian ini kan pas tengah malam, jadi kita istirahat dulu, besok pagi baru kita lanjutin perjalanan. Laya menyetujui usulanku. Kalau begitu sekarang lebih baik kalian tidur berdua ya. Besok pagi-pagi sekali kita bangun dan lanjutin perjalanan. Aku menyuruh mereka tidur. Kamu lupa, aku kan kuntilanak, mana mungkin aku malam-malam begini malah tidur ya, gak bisa lah, ucap Sari. Oh iya, gue lupa kalau lo itu bukan manusia tapi kuntilanak. Ngapain gue nyuruh lo tidur ya? Aku tertawa karena kebodohanku.
Ya udah kalian berdua cepat tidur biar aku yang jagain kalian. Takut kalau nanti tiba-tiba hantu pendaki datang ke sini, kata Sari. Iya kamu benar juga. Terima kasih banyak ya Sari, kamu memang teman yang terbaik dan kamu selalu nolongin kita saat kita sedang susah. Entah sudah berapa kali aku mengucapkan terima kasih kepada Sari karena dia selalu saja menolong kita berdua. Aku sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan Sari. Dia itu benar-benar baik walaupun dia bukan manusia. Kamu gak apa-apa kita tinggal tidur, aku bertanya pada Sari. Gak apa-apalah, emang kenapa kan biasanya aku juga sendiri di hutan ini. Jawabnya, ya udah kita tidur dulu ya. Kalau kamu lihat hantu pendaki atau ada apapun langsung bangunin aku ya, ucapku pada Sari. Oke, aku tungguin kalian di atas pohon ini aja ya. Lebih enak kalau di atas pohon. Sari langsung terbang ke atas pohon dan langsung nangkring di atas sana. Dasar kuntilanak, mang tempatnya di atas pohon jadi kalau gak nangkringnya gak enak. Ajak Lai. Udah Lai, jangan ngatain Sari terus, nanti kalau dia dengar bisa berantem lagi kan kalian. Aku menasihati Lai. Biarin orang kenyataannya begitu kok, ketus Lai. Dia langsung memilih tempat yang agak bersih lalu merebahkan tubuhnya di atas tanah tanpa alas apapun. Aku dan Lai langsung tertidur. Kita memang sangat lelah karena sudah berjalan cukup jauh. Entah harus berapa lama lagi kita akan seperti ini, menyusuri hutan setiap saat dan setiap waktu, tidak kenal lelah dan tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Tadi pagi aku yang sakit karena kelelahan sampai pingsan, sekarang gantian Lai yang kedinginan sampai pingsan. Entah kejadian apa lagi setelah ini, tapi apapun itu kita akan hadapi sama-sama, kita akan berjuang bersama untuk keselamatan kita semua. Apapun yang terjadi aku dan Lai tidak akan menyerah. Kalaupun di antara kita ada yang sakit berarti yang sehat yang harus berjuang. Kita tidak akan meninggalkan satu sama lain walaupun dalam keadaan apapun. Dan aku sangat yakin kalau teman-temanku yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka juga sama-sama sedang berjuang untuk menemukan kita.